Kasus penghinaan presiden kembali muncul ke permukaan dan kali ini Habib Bahar bin Smith diperiksa polisi setelah dilaporkan dengan tuduhan menghina presiden. Apakah Habib Bahar bin Smith bisa dijerat dengan pasal penghinaan presiden? Sebab Mahkamah Konstitusi telah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP. Kami akan membahasnya kasus pasal penghinaan presiden yang dituduhkan kepada Habib Bahar bin Smith. Telah bergabung bersama kami ada pakar hukum pidana Bang Nasrullah saat ini. Selamat sore Bang Nasrullah, Assalamualaikum. Selamat sore Vira, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Nasrullah, saat ini Habib Bahar dipanggil polisi dengan laporan penghinaan terhadap presiden. Apakah pasal penghinaan terhadap presiden ini masih berlaku, Bang? Pasal penghinaan presiden itu kan rujukannya itu kalau di KUHP adalah bab tentang tindak pidana kepada kekuasaan umum. Yaitu pasal 207. Tadi saya sudah mendengar Pak Lubis apa itu? Yang mengatakan bahwa sudah ada putusan MK yang menyatakan tidak berlaku lagi tindak pidana terhadap kekuasaan umum, penghinaan kekuasaan umum, ya. Itu benar, itu putusan MK itu benar, dan itu sebelum ada putusan MK, maka pasal 207 itu adalah delik umum. Siapapun boleh melapor kalau ada penghinaan terhadap kekuasaan umum. Nah, zaman Orde Baru, lembaga-lembaga yang giat bergerak di bidang pembelaan hak azazi manusia dan demokrasi, seperti misalnya LBH Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, terus termasuk Komnas HAM, sangat keberatan dengan keberadaan pasal itu. Nah, oleh karena itu tahun 2005, saya lupa ya, itu kasus itu dibawa ke MK dan MK sepakat bahwa pasal itu tidak layak hidup dalam iklim demokrasi. Nah, terus oleh karena itu penggunaan pasal penghinaan kepada presiden atau kekuasaan umum sudah tidak mempunyai legitimasi sama sekali untuk diterapkan. Jadi saya rasa kalau pasal itu yang digunakan tidak akan masuk karena sudah dengan putusan MK dianggap tidak ada pasal itu. Oke, kalau tidak akan masuk itu seharusnya berarti penyidik tidak menerima laporan berdasarkan pasal tersebut. Kalau laporan itu ada pasal tersebut, seharusnya sejak awal dilapor tidak akan diproses. Karena memang laporannya tidak didasarkan kepada hukum yang ada. Oke, baik. Tapi bagaimana dengan misalnya gini, sikap pelapor yang merasa bahwa si terlapor ini melakukan sesuatu tindakan dianggap menghina kepala negara? Jadi gini, kalau yang dihina kepala negara, rujukan undang-undangnya sudah tidak ada. Jadi kalau seperti itu nanti setiap komponen masyarakat yang merasa ada kritik terhadap sebuah rezim pemerintahan, kelompok masyarakat itu tidak happy dengan kritik itu, lapor lagi nanti, lapor ke polisi setiap saat. Saya tidak bicara hanya rezim sekarang, rezim ke depan yang kita lihat bahwa satu saat bisa saja A yang menjadi kepala negara, ada lawan politik yang mengkritisinya, pendukung A tidak happy, tidak senang dengan kritik, itu main lapor. Nah, kemudian apa yang terjadi nanti? Di kepolisian itu penuh pasal-pasal yang terkait penghinaan kepada kepala negara, kekuasaan umum. Padahal payung hukumnya sudah tidak ada lagi. Jadi yang paling potensi menjadi tersangkanya adalah oposisi. Nah, kita kan tidak ingin negara kita seperti itu, pihak oposisi atau pihak manapun tidak lagi bisa mengkritisi pemerintah. Nah, tapi kalau misalnya dianggap, tapi misalnya kalau misalnya kata-katanya penghinaannya itu sangat kasar, ya, itu seharusnya digunakan saja pasal KUHP, penghinaan biasa, ya, penghinaan biasa, pasal 310. Nah. Jadi
Ada lagi nanti pasal 311 pencemaran nama baik, ya, atau pasal 310. Nah gini, ingat ya, perbuatan menghina orang, mencemarkan nama baik orang, menista orang, itu adalah perbuatan yang dilarang. Tapi prinsip hukum mengatakan kalau you menulis dalam bentuk tulisan atau menyampaikan secara lisan, itu sudah ada produk hukum, yaitu KUHP. Tapi kalau you membuat di dalam bentuk medsos yang masuk kategori Undang-Undang ITE, itu dampaknya luas banget. Dalam waktu menit tersebar seluruh dunia. Nah, oleh karena itu ada ancaman yang lebih. Tapi materi muatannya sama dengan yang ada di pasal 310 dan 311 KUHP. Bahkan di Undang-Undang ITE sendiri, ya, undang-undang perbaikannya itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 2008. Disebutkan di sini, ya, ketentuan pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat 1, ayat 3 dan ayat 4. Sehingga penjelasan pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan. Nah, ini sekarang kita coba lihat penjelasannya. Ya. Dalam penjelasan pasal 27 ayat 3 disebutkan, ketentuan pada ayat ini mengacu kepada ketentuan pencemaran nama baik dan atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi ketentuan itu merujuk kepada hukum KUHP. Oleh karena itu, di dalam KUHP pasal 310 dan 311 itu masuk kategori delik aduan, bahkan delik aduan absolut. Absolut kelah delik namanya. Artinya bukan apa delik? bukan relatif kelah delik. Absolut Jadi itu artinya apa, absolut. Bang? Harus korban sendiri yang membuat pengaduan. Artinya Tidak Presiden boleh Joko Widodo harus orang melaporkan lain sendiri, Bang. yang mengatasnamakan korban. Jadi kalaupun dianggap yang disampaikan oleh Habib Bahar tadi adalah sebuah perbuatan yang tidak layak, tidak pantas, kasar, sangat vulgar atau apapun lah namanya, maka yang bisa melaporkan ini adalah Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai pribadi, bukan presiden. Kalau presiden berarti masuk ke kekuasaan umum. Ini Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai pribadi, saya merasa dihina. Bisa diusut. Walaupun Pak Jokowi sudah menjadi presiden, tapi ketika itu masuk ke ranah pribadinya dia, bukan dalam konteks kenegaraan, beliau bisa membuat pengaduan penghinaan. Oke. Ini artinya prosesnya pengaduan penghinaan secara pribadi ya, Bang, bukan berdasarkan kepala negara. Bukan, kalau atas nama kepala negara itu kan pasal 207 sudah ditiadakan oleh MK. Oke. Jadi ini kalau Pak Jokowi atau siapapun nanti presiden suatu saat, misalnya Bayu yang menjadi presiden, ada kata-kata yang tidak mengenakkan kepada Bayu, dan Bayu merasa itu sangat tersinggung, silakan bisa membuat pengaduan. Oke. Tapi bukan dalam kapasitas sebagai presiden. Oke. Baik. Lalu bagaimana nasibnya saat ini bila laporan tersebut dilaporkan oleh relawan? Kalau terkait pasal yang saya sebutkan tadi, pasal 27 ayat 3 dan pasal 207 KUHP, itu tidak ada lagi payung hukumnya. Mereka tidak punya, pertama, kompetensinya tidak ada. Mereka tidak punya legal standing untuk menjadi pelapor. Karena ini bukan delik umum, tapi delik aduan. Pasal 207 memang delik umum. Kejahatan terhadap kekuasaan umum. Namun pasal itu sudah ditiadakan oleh MK. Nah, kemudian terkait dengan pasal 27 itu secara tegas, ayat 3 menyatakan secara tegas di penjelasan, bahkan di penjelasan Undang-Undang ITE tahun 2016 dinyatakan ini rujukannya norma-norma hukum pidana KUHP. Jadi kalau norma-norma hukum pidana KUHP itu masuk dalam delik aduan. Bahkan
beberapa putusan Mahkamah Agung terkait dengan case yang sama sudah menyatakan ini masuk norma KUHP dan masuk dalam kategori delik aduan. Oke. Nah, saya juga nggak tahu nih, mungkin ada pasal lain yang saya tidak menangkap karena saya tidak pernah melihat pasal-pasal yang dilaporkan. Oke. Tetapi khusus untuk pasal itu seharusnya tidak ada penyelidikan. Oke. Karena begitu ada laporan, dikaji langsung ditutup case-nya. Dihilangkan ya. Tadi Bang Nasrullah sudah menjelaskan mengenai pasal penghinaan terhadap presiden, kemudian juga ITE, itu merupakan delik aduan. Tapi ada satu lagi pasal, Bang. Ini tentang penghapusan diskriminasi ras dan juga etnis. Nah, apakah ini juga sifatnya delik aduan juga, Bang? Kalau ras dan diskriminasi tidak, bukan delik aduan itu. Ya. Saya cuman tidak nangkap dalam konteks materi apa, perbuatan apa yang dilakukan oleh beliau. Ya. Apakah ucapan beliau masuk dalam kategori pasal itu atau tidak. Nah, cuman tadi yang juga saya kaget mendengarkan laporan Bayu atau Vira, lupa saya tadi, yang menyatakan bahwa Mabes Polri telah melakukan pencekalan ya. Betul. Iya, Ke betul. luar negeri untuk Habib itu. Nah, berarti kalau sudah dilakukan pencekalan, sudah tersangka. Sudah dipastikan itu, Bang? Biasanya begitu, karena undang-undangnya begitu. Ya, yang bisa melakukan pencekalan, pencegahan keberangkatan ke luar negeri, selain tersangka hanya KPK dalam tindak pidana korupsi. Baik. Polisi dan jaksa untuk tindak pidana korupsi tidak bisa mencekal orang ke luar negeri sebelum orang itu menjadi tersangka. Dalam tahap seorang saksi saja tidak bisa dicekal. Dalam tahap penyelidikan tidak bisa dicekal ke luar negeri. Nah, kecuali KPK. KPK dalam begitu dia sudah melakukan penyelidikan terhadap saksi saja dia sudah bisa cekal ke luar negeri. Nah, tapi saya juga agak sedikit confused ya. Mabes Polri meminta pencekalan kepada Departemen Hukum dan HAM ya untuk mencegah. Saya nggak tahu apakah Departemen Hukum dan HAM akan mengabulkan. Oke. Ini payung hukumnya dari mana nanti? Oke, Saya juga baik. butuh penjelasan. Seharusnya dalam konteks ini ada rekan dari Mabes Polri yang bisa menjelaskan Oke, ini. baik. Nanti kita tunggu Baik. keterangan dari penyidik Mabes Polri karena sehingga saat ini proses pemeriksaan juga masih berlangsung. Bang Nasrullah, terima kasih sudah Terima bergabung kasih, bersama Bang kami Nasrullah. di Sama-sama. Kabar Petang.